Sentil Menko Jokowi, Anies dinilai makin percaya diri usai didukung 3 partai jadi capres. Karenanya pada level kognitif, pada level substansi tidak ada perdebatan soal itu. Tapi ketika bicara sekali lagi soal siapa pasangannya nanti, ya Putri tentu kenapa saya menyebut kerumitan-kerumitan, karena bagi setiap partai itu ada satu kebanggaan, satu keistimewaan yang kemudian kalau ketua umum mereka, elit mereka tampil sebagai kandidat capres. Ya. Kalau ada orang-orang yang mengembangkan narasi seperti ini, inilah kemudian narasi-narasi yang minor, yang membuat politik kita jadi jumut. Tentu kita berharap narasi-narasi minor seperti ini kita minimalisir untuk kemudian narasi sukaria, narasi kebangsaan, narasi kolektivitas, bersancut taliwondo, bergotong royong. Itu yang kemudian kita terus-menerus suarakan secara bersama-sama. Intinya adalah nggak ada calon dari Pak Jokowi yang bisa menandingi Anies. Gampangnya begitu aja. Coba kalau Ganjar elektabilitasnya mencapai 60%, itu pemilu dibikin besok, ujarnya. Jadi kalau dibaca berikutnya saya sebut EG, itu maksudnya Effendi Ghazali. Dia menyatakan Prabowo Subianto PS, singkat biar mudah, akan menjaga keselamatan Jokowi dan keluarga jika dirinya menjadi Presiden RI di 2024. Jadi tiba-tiba publik kita mendengar Effendi Ghazali bilang bahwa Prabowo akan menjaga keselamatan Jokowi dan keluarganya jika dia menjadi Presiden RI. Rocky juga menyebutkan ide penundaan pemilu bakal terus digaungkan selama Anies Baswedan melakukan gerakan politik. Targetnya agar Anies tidak bisa ikut pilpres. Tapi sekarang ini ketika orang atau dia datang ke daerah dengan sambutan yang luar biasa, maka istana menjadi ketar-ketir, ya. Anies melejit, istana kejepit, kira-kira begitu. Sentil Menko Jokowi, Anies dinilai makin percaya diri usai didukung 3 partai jadi capres. Anies Baswedan dinilai makin percaya diri setelah mengantongi dukungan sebagai kandidat calon presiden capres pemilu 2024 dari Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tak heran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu belakangan mulai lantang mengkritik pemerintah. Salah satunya menyentil Menteri Koordinator Menko yang bicara soal keinginan mengubah konstitusi. Kan hanya tinggal menunggu waktu deklarasi bersama antara Nasdem, PKS dan Demokrat. Kata pengamat politik dari Universitas Al-Zahra Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com Senin 20 Maret 2023. Jadi semakin percaya diri, makin gaspol dan bisa mengkritik pihak-pihak yang dianggap berlawanan dan ingin mengubah konstitusi, tuturnya. Dengan mendukung dukungan dari Nasdem, Demokrat dan PKS, Ari dipastikan melanggang ke panggung pemilu 2024. Menurut Ujang, kritik yang dilontarkan Anies pun semakin mempertegas posisinya sebagai kandidat calon pemimpin yang ditawarkan oleh Koalisi Perubahan sebagai kongsi partai oposisi pemerintah. Lewat kritik itu, Anies berharap mendapatkan simpati dari publik, khususnya dari kalangan yang kontra terhadap pemerintah. Syukur-syukur jika upaya tersebut dapat mendongkrak elektabilitasnya. Dengan menyinggung ada Menko yang ingin mengubah konstitusi itu, Anies bisa mendapatkan simpati publik karena masyarakat tidak setuju pemilu ditunda. Sudah muak. Disitulah kemungkinan Anies ingin mendapatkan simpati dari publik, memperluas dukungan politik, tutur Ujang. Sebagaimana diketahui, desas-desus penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu sampai memunculkan isu perubahan konstitusi. Saya melihatnya pernyataan Anies itu mengarah kepada LBP atau Luhut Binsar Panjaitan, kata Ujang. Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi. Dari nama-nama tersebut, kata Ujang, Muhadjir tak pernah ikut-ikut komentar perkara pemilu ditunda. Sementara Mahfud tegas menyatakan tak ingin ada penundaan pemilu. Adapun Airlangga memang pernah menyinggung soal isu pemilu ditunda, namun tidak secara masif. Anies menyebut praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998. Dia juga bilang bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik. Yang kita butuhkan hanyalah fair play. Yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan. Yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan, tuturnya.
Sontil Menko Jokowi, Anies dinilai makin percaya diri usai didukung 3 partai jadi capres. Anies Baswedan dinilai makin percaya diri setelah mengantongi dukungan sebagai kandidat calon presiden capres pemilu 2024 dari Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Tak heran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu belakangan mulai lantang mengkritik pemerintah. Salah satunya menyentil Menteri Koordinator Menko yang bicara soal keinginan mengubah konstitusi. Kan hanya tinggal menunggu waktu deklarasi bersama antara Nasdem, PKS dan Demokrat. Kata pengamat politik dari Universitas Al-Zahra Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com Senin 20 Maret 2023. Jadi semakin percaya diri, makin gaspol dan bisa mengkritik pihak-pihak yang dianggap berlawanan dan ingin mengubah konstitusi, tuturnya. Dengan mendukung dukungan dari Nasdem, Demokrat dan PKS, Ari dipastikan melanggang ke panggung pemilu 2024. Menurut Ujang, kritik yang dilontarkan Anies pun semakin mempertegas posisinya sebagai kandidat calon pemimpin yang ditawarkan oleh Koalisi Perubahan sebagai kongsi partai oposisi pemerintah. Lewat kritik itu, Anies berharap mendapatkan simpati dari publik, khususnya dari kalangan yang kontra terhadap pemerintah. Syukur-syukur jika upaya tersebut dapat mendongkrak elektabilitasnya. Dengan menyinggung ada Menko yang ingin mengubah konstitusi itu, Anies bisa mendapatkan simpati publik karena masyarakat tidak setuju pemilu ditunda. Sudah muak. Disitulah kemungkinan Anies ingin mendapatkan simpati dari publik, memperluas dukungan politik, tutur Ujang. Sebagaimana diketahui, desas-desus penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu sampai memunculkan isu perubahan konstitusi. Saya melihatnya pernyataan Anies itu mengarah kepada LBP atau Luhut Binsar Panjaitan, kata Ujang. Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi. Dari nama-nama tersebut, kata Ujang, Muhadjir tak pernah ikut-ikut komentar perkara pemilu ditunda. Sementara Mahfud tegas menyatakan tak ingin ada penundaan pemilu. Adapun Airlangga memang pernah menyinggung soal isu pemilu ditunda, namun tidak secara masif. Anies menyebut praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998. Dia juga bilang bahwa setiap aturan terus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik. Yang kita butuhkan hanyalah fair play. Yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan. Yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan, tuturnya.